Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Odiliana Signorina Uga dengan NIM 2401203. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema sifat-sifat gereja Katolik, mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 6 SD. Video ini juga merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah teknologi pendidikan. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, saya akan mencoba membawa kita pada pemahaman bagaimana kita sendiri memahami gereja. Nah, di lingkungan masyarakat, kita sering melihat ada begitu banyak kelompok atau persekutuan atau perkumpulan, seperti kelompok arisan, kelompok belajar, dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, dalam kelompok-kelompok tersebut tentunya memiliki maksud dan tujuan serta kepentingannya masing-masing. Nah, berdasarkan penjelasan ini kemudian membantu pemahaman kita tentang bagaimana kita sendiri memahami gereja. Gereja merupakan kumpulan atau persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja itu sendiri memiliki sifat-sifat dasar yang mencerminkan karakteristik dan identitasnya. Ada 4 sifat dasar gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Selanjutnya, mari kita sama-sama membahas 4 sifat dasar gereja Katolik. Sifat gereja yang pertama adalah 1. Nah, gereja itu satu artinya bahwa gereja itu sendiri dipanggil untuk hidup dalam persatuan. Meskipun kita berasal dari keluarga, suku, bahasa, daerah yang berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, Tuhan itu sendiri ingin bahwa semua umatnya hidup rukun dan saling mencintai seperti satu keluarga besar. Nah, lalu bagaimana kita sendiri menjaga persatuan gereja? Nah, persatuan gereja itu sendiri terlihat dalam doa bersama, perayaan Ekaristi, dan tidak lupa juga untuk kita saling menolong satu sama lain. Nah, sifat gereja yang satu ini juga bisa kita cerminkan dalam kelas, misalnya bekerja sama di dalam kelas, tidak membuli teman, kemudian tidak lupa untuk membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya, sifat gereja yang kedua adalah kudus. Gereja disebut kudus bukan karena semua anggotanya itu sempurna, tetapi karena gereja itu sendiri berasal dari Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus menguduskan gereja melalui ajarannya, melalui Roh Kudus yang membimbing umatnya dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, lalu bagaimana kita sendiri mewujudkan kekudusan gereja? Yaitu dengan cara kita hidup kudus, berarti kita melakukan perbuatan baik, menghindari dosa, dan selalu berusaha berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kekudusan itu sendiri bisa kita tunjukkan dengan berdoa setiap hari, mengikuti misa dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru di sekolah, dan juga kita berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sifat gereja Katolik yang ketiga adalah Katolik. Nah, gereja itu Katolik artinya bahwa gereja itu universal dan umum. Gereja Katolik ada di seluruh dunia dan terbuka bagi siapa saja yang ingin menjadi pengikut Kristus tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, bahasa, ataupun negara. Nah, dimanapun kita berada, gereja Katolik itu tetap memiliki iman dan ajaran yang sama. Nah, makna Katolik itu mengajarkan kita untuk menerima semua orang dan tidak membeda-bedakan. Kita semua diajak untuk menghargai teman yang berbeda latar belakang, belajar bekerja sama, dan membangun persahabatan yang sejati dengan siapa saja. Nah, selanjutnya sifat dasar gereja yang terakhir adalah apostolik. Jadi, gereja itu disebut apostolik karena gereja itu sendiri berdiri di atas dasar para rasul, yaitu murid-murid pertama yang dipilih oleh Yesus. Nah, ajaran yang kita terima hari ini berasal dari ajaran Yesus Kristus yang diteruskan para rasul kepada gereja.
Jadi tugas para rasul dilanjutkan oleh para uskup, termasuk Paus sebagai pengganti atau penerus Santo Petrus. Nah, lalu bagaimana kita sendiri mewujudkan gereja yang apostolik? Yaitu dengan cara kita belajar tentang ajaran gereja, mengikuti pelajaran agama dengan baik, hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, keempat sifat gereja itu, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik, menjadi identitas yang penting sekali bagi setiap orang Katolik. Sebagai anggota gereja, kita diajak untuk hidup dalam persatuan, berbuat baik, menerima semua orang, dan setia pada ajaran Yesus. Dengan memahami sifat-sifat gereja, kita akan semakin sadar bahwa menjadi anggota gereja berarti menjadi bagian dari keluarga besar Allah yang dipanggil untuk membawa kasih.